Hey guys, what's going on? Welcome back to Kita Hell. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Kembali lagi dengan gua Fai Muhammad. Hari ini itu hari Jumat, tanggal 3 bulan 6 2022 jam 16.20. Ya, seperti yang teman-teman ketahui ya, beberapa hari ini gua lagi nggak bikin konten, nggak fokus analisa pasar cryptocurrency karena ada kesibukan. Dan gua akan mulai sibuk lagi bikin konten itu sekitar tanggal berapa ya? Tanggal 7, karena gue pulang itu tanggal 7. Cuma intensitasnya juga pun nggak akan terlalu sering karena tanggal 10-an gue juga akan pergi keluar kota ya, jadi harap maklum aja ya guys ya. Cuman semua kalau lihat berdasarkan analisis sih kondisinya aman-aman aja sekarang gitu. Kalau turun ya nggak terlalu jauh, kalau naik pun ya lumayan gitu ya, karena tingkat akumulasinya pun ya udah terlalu tinggi sekarang. Nanti kita akan bahas berdasarkan fundamental dan juga technical analisisnya dan juga tetap on chain-nya. Dan sorry ya kalau misalkan suaranya nggak sebagus biasanya, terus ini kameranya juga nggak terlalu bagus seperti biasanya karena gue nggak pakai lighting, nggak bawa lighting, terus habis itu nggak bawa mic, so ya udah jadinya salah kadarnya aja. Ini aja gue bikin dari handphone guys. Dan ya, hari ini gua akan menganalisa kembali pergerakan Bitcoin itu bagaimana berdasarkan data on-chain terlebih dahulu sebelum kita ke technical analisisnya ya. BingX adalah trading platform favorit gua guys, yang menyediakan spot market dan juga future trading. Nggak cuma itu, spread dan fee tradingnya pun termasuk rendah buat gua. Buat teman-teman yang mau daftar, gua menyediakan link referral yang ada di deskripsi. Dengan mendaftar menggunakan link referral Crypto Hell, kalian berhak mendapatkan trading rebate sebanyak 5%. Yuk kembali ke topik. So, kalau kita lihat dari sini, kita menggunakan exchange flow terlebih dahulu ya. Kita akan melihat dulu nih tingkat transaksi atau tingkat transfer dari wallet to exchanger itu apakah memang sangat besar atau tidak. Nah, kalau kita lihat berdasarkan exchange reserve yang value-nya adalah 2,4 miliar, maka kita akan melihat berdasarkan matriksnya. Kalau ternyata menurun, berarti tingkat distribusi koin masuk ke dalam exchange itu nggak terlalu besar dibanding sebelumnya ya. Tapi kalau kita lihat sekarang kan memang ada fase sideways, tapi belum juga declining, karena ekspektasi kita adalah declining di bawah 2,476 miliar atau million dollar. So probabilitasnya saat ini adalah transfer koin masuk dan keluar exchange itu saat ini aktif banget ya. Nah, tinggal kita lihat berdasarkan inflow dan outflow-nya aja. Kalau kita lihat berdasarkan inflow dan outflow saat ini, inflow saat ini kan memang jauh lebih kecil lah, dan juga outflow saat ini jauh lebih besar. Berarti kesimpulannya adalah outflow atau akumulasi Bitcoin pada saat ini memang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Ini adalah fase yang kita sangat tunggu-tunggu. Karena apa? Karena pasar saat ini sudah menyambut bahwa akan kemungkinan harga Bitcoin itu naik setidaknya berapa puluh persen, karena kalau kita berdasarkan prediksinya kan bisa mencapai 39 atau menutup gap yang ada. Nah, dari sentimen pasar yang saat ini menyambut harga Bitcoin diskon, jadi ya teman-teman harus mengambil kesempatan, setidaknya mengambil ya beberapa persen lah dari capital atau margin teman-teman. Seperti contohnya gue sudah mengeluarkan sekitar 10% capital gue atau margin untuk beli Bitcoin, dengan harapan harga Bitcoin itu bisa achieve untuk menutup gap yang berada di kisaran harga 3435, atau bisa achieve berdasarkan analisa kita kemarin 39. Nah, overall sih sekarang kalau kita lihat berdasarkan Bitcoin dominance pun ada kenaikan, berarti ya kita bisa simpulkan bahwa Bitcoin saat ini atau money flow saat ini itu bergeraknya kepada Bitcoin. So, akumulasi saat ini betul valid, sangat besar dibanding sebelumnya. Nah, sekarang kita lihat flow indicator. Kalau flow indicator ya sebenarnya nggak perlu kita lihat sering-sering, karena kita cuma lihat dua aja, minor position index dan juga exchange flow ratio. Kalau untuk minor position index sendiri kan kita harus lihat akhir bulan aja, karena kan aktivitas para miner memang biasanya withdrawing dari walletnya masuk ke exchange untuk dijual Bitcoinnya itu biasanya akhir bulan karena untuk operasional. Tapi kalau untuk saat ini pun ya belum ada kenaikan, dan juga kita bisa lihat berdasarkan metriknya masih berada pada fase akumulasi. So miner saat ini masih aman, belum ada penjualan yang cukup signifikan. Nah, kalau untuk saat ini exchange whale ratio berarti ini adalah aktivitas para paus atau whales. Saat ini pun belum terlalu volatile, walaupun ada kenaikan kemarin sempat berapa rasio ini 0,61, tapi overall tidak lebih tinggi rasio daripada 0,69 atau 0,7. Kalau di angka 0,69 atas atau 0,7 atas
Berarti ya hati-hati, Wells pada fase tersebut atau pada masa tersebut memang sedang aktif berdagang di pasar atau di exchange. Nah, ini untuk yang flow indicator. Dan kalau untuk market indicatornya kita lihat estimate leverage ratio dan juga apalagi ya di sini. Oh, nggak ada lagi ya. MVRV kita boleh nanti kita cek ya. Kalau untuk estimate leverage ratio-nya sendiri pada dasarnya kan kita hanya melihat apakah all time high atau tidak. Nah, kalau sekarang kita lihat memang all time high, maka dari itu ya valid bahwa volatilitas harga saat ini juga bergerak karena banyaknya para traders atau investor yang berdagang di future market atau juga di option market. Nah, untuk mendukung estimate leverage ratio-nya lagi nanti, kita akan lihat berdasarkan indikator derivatif. Nah, sekarang kita lihat di MVRV-nya dulu ya. Untuk MVRV-nya sendiri, ini kan kita bisa melihat atau menduga bottom price dari harga Bitcoin kan. Nah, sementara kalau kita lihat berdasarkan matriks MVRV ratio, rasionya pun ya belum di bawah 1 sebenarnya, karena ekspektasi kita kan MVRV rasio ini di bawah 1. Overall sih gue masih menunggu keputusan The Fed untuk apakah memang Amerika sudah berada pada fase resesi dan juga sudah masuk hyperinflation. Apabila itu terjadi, ada potensi memang ada dan berkelanjutan dari Bitcoin. Jadi kalau kita hitung-hitung berdasarkan cycle Bitcoin kan fase-fase yang kita harus perhatikan adalah 2023. Bila mana nanti tahun 2023 atau penghujung tahun 2022 harga Bitcoin itu kembali lagi menurun, maka teman-teman harus menyiapkan dana kembali untuk serok harga Bitcoin di harga bottomnya. Nanti kita tinggal lihat aja berdasarkan rasio MVRV-nya ini apakah dia sudah berada di area akumulasi atau tidak. Tinggal kita ntar sandingkan berdasarkan technical analisisnya. Dan setelah market indicator kita lihat derivative indicator, dan untuk derivatifnya sendiri kita lihat open interest dan juga funding rate. Kalau ternyata open interest itu naik maka valid. Saat ini pasar derivatif masih dominan untuk longing buy position dengan dukungan funding rate yang harus juga positif. Nah, kalau kita lihat dari open interest sendiri, nah untuk saat ini open interest itu naik, berarti valid bahwa ke pembukaan kontrak berjangka untuk longing buy positions itu sangat besar, walaupun ada penurunan di sini ya. Walaupun kita lihat pada saat harga Bitcoin itu di kisaran harga 31.800 ada penurunan matrix atau penutupan kontrak berjangka, dan ini memang sifatnya sementara, tapi gua memang expect adanya penurunan lagi nantinya atau penutupan kontrak berjangka untuk longing buy positions, dan banyak traders atau investor itu berbalik arah untuk short selling. Dan setelah ini nanti kita akan sandingkan juga berdasarkan technical analisisnya untuk mendukung penurunan atau posisi short selling. Nah, kalau untuk funding rate-nya sendiri kan kita lihat tadi di 0,017 ya. Ini dia 0,013. Berarti untuk saat ini memang pada jangka pendeknya atau short term-nya pada derivatif market banyak yang menutup kontrak berjangka longingnya dan berbalik arah untuk short selling, karena kan ada penurunan kemarin sempat di harga 31 ribuan, dan gue bisa yakinkan memang saat ini penurunannya itu sifatnya itu hanya sementara. Tinggal kita lihat aja nanti demand-nya itu pada harga berapa. Oke, kita lihat technical analisisnya. Kalau kita lihat pada time frame 4H di sini kan ada penurunan histogram positif ya, berarti valid, didukung juga dengan adanya histogram yang dead cross. Berarti ya memang wajar aja kalau ada penurunan. Di sini ada fake out. Jadi teman-teman harus hati-hati ya, di harga 28.200 memang ini adalah support, tapi kita belum tahu apakah demand-nya cukup kuat untuk menahan harga agar bisa kembali lagi naik. Nah, tapi untuk sementara waktu sih gue masih mendukung bahwa ada dua potensi atau probabilitas di sini, yang dimana level support Fibonacci 0786, 0886 di harga 29.600 dan juga 29.000 berapa nih 460 ya. Ini bila mana support ini masih bisa mendukung, maka ada besar potensi harga Bitcoin itu flat di atas 29.000, 24.000 sampai dengan harga 30 ribuan. Berarti ini kandang babinya. Nah, ini bisa dijadikan acuan sebagai short sellingnya teman-teman ya guys, bila mana nanti harga Bitcoin itu broken seperti itu ya. Tapi kalau gue pribadi sih masih mendukung bahwa penurunan harga Bitcoin ke
support 28.700 sampai dengan 28.400 karena berdasarkan historicalnya kita bisa lihat lah, bisa cek pada saat penurunan dari harga 69 ribuan. Kalau kita lihat berdasarkan historical, ini sama banget atau persis banget seperti pada bulan, ini bulan berapa ya? Nutupin ini ya. Nah, pada bulan Desember kemarin di sini ada fake out, falling wedge, terus ada fake out, lalu menurun lagi. Maka ini adalah fase saat ini kalau kita korelasikan ya, berarti di sini terus kita tarik lagi ke sini, jadi ada besar potensinya bahwa 28.700 berarti support yang ada di sini ya guys. Nah, sini ya 28.700 sampai dengan 29.400 ini bisa jadi kandang babi juga nih. Nah, di sini kandang babinya. Jadi hati-hati bila mana teman-teman nanti udah entry long buy di 28.700, 28.400, teman-teman take profitnya di kisaran harga 29.400-an. Ya lumayan lah ya, ada kenaikan sekitar 3 sampai dengan 4%. Nggak usah dipaksain berapa persen nih, berarti ya sekitar ya 2,35%an lah. Nggak usah dipaksain harga harus naik sampai dengan 5 atau 6%. Karena ini adalah confirmation jadinya guys. Bila mana ini broken jadi level resisten kan, jadi harus hati-hati sama level ini. Untuk sementara waktu ya kenaikan memang potensinya sangat besar ke sini sih. Gue mengambil referensi itu dari W dan X di sini kan. Terus kita taruh lagi di Fibonacci berapa nih, 1018. Maka kalau kita hitung berdasarkan W dan X, ke potensi kenaikannya sampai dengan 29.778 ya. Tapi gue ngambil harga amannya aja untuk exit plan kita, maka 28.000 ya, 28.000 atau 9.000 nih, 29.400 sebagai level resistance atau exit plan kita nanti. Lumayan lah ya, 2,35%. Jadi untuk sementara waktu gue harap teman-teman jangan short selling di harga saat ini, tapi kalau teman-teman lo yakin untuk short selling sih nggak jadi masalah ya, karena memang ini adalah area yang kita perlu perhatikan, adanya multiple rejection di sini. Gue menyarankan untuk short selling itu di saat broken dari 29.600, 29.400. Lumayan lah kalau turun dari harga segitu atau support tersebut ya dapatnya 2,5% juga sama gitu. Tinggal teman-teman nge-hedge aja di 28.000 untuk longing buy positions. Dan seperti yang teman-teman ketahui bahwa memang akumulasi Bitcoin saat ini cukup besar, kita bisa didukung juga dengan adanya kenaikan dari Bitcoin dominance. So berdasarkan kesimpulan, money flow saat ini memang masuk ke pasar Bitcoin ya. Jadi hati-hati adanya kenaikan Bitcoin dominance, berarti banyak altcoin yang market cap-nya kecil akan tergerus harganya. Yang biasanya untuk market cap besar ya pasti akan stagnan di situ-situ aja atau sideways di situ-situ aja, mengikut harga Bitcoin kalau turun pun ya nggak akan jauh. Jadi hati-hati sama yang market cap-nya kecil. Dan ya ini adalah analisa short terms-nya. Mudah-mudahan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Gue masih ada skenario jangka panjang sebenarnya yang mau gue share kepada teman-teman, tapi nanti aja di saat nanti gue pulang, karena memang butuh penjelasan yang juga detail. Ya nanti sekitar tanggal 8-an lah ya, tanggal 7 gue pulang, tanggal 8 nanti akan gue bikin kontennya guys. Oke, gue harap teman-teman bisa mengambil keputusan. Thank you very much for watching. Buat teman-teman yang mau trading di BingX, teman-teman bisa mendaftar menggunakan link referral yang ada di deskripsi, tinggal diklik aja. Gue Fahim Muhammad, kalian jangan sakit-sakit, sehat terus karena saya itu mahal. I'll see you guys on the next video, peace out.